Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bengkel Frek. Pada kesempatan pagi hari ini, Bengkel Frek akan memberikan review atau market outlook teman-teman ya, khususnya untuk pair XAUSD untuk pergerakannya di hari ini di tanggal 10 Agustus 2023. Khususnya untuk pergerakannya sebelum nanti malam akan dirilis data CPI teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai, dan di sini saya sudah berada di time frame daily. Dan jika kita lihat, sebenarnya saya tidak memberikan update karena belum ada zone pantau lagi di daily, dan baru tadi malam atau baru hari kemarin harga kembali lagi di zone pantau kita, yaitu ada di 1925 sampai dengan 1911 teman-teman. Ini adalah zone demand di daily time frame. Karena di minggu ini dari hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada rilis data atau news yang bisa menggerakkan pasar secara signifikan. Oke, jadi saya memberikan update-nya di hari ini di tanggal 10, khususnya sebelum rilis data CPI ya. Oke, sebelum kita masuk ke technical analysis, kita akan melihat untuk news yang akan dirilis di hari ini teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah berada di investing.com, dan untuk hari ini akan ada rilis data lumayan high impact ya teman-teman, perlu diperhatikan. Oke, untuk yang pertama ada jam 18.00 atau jam 6 sore OPEC monthly report. Ini menurut saya tidak ada dampaknya teman-teman. Lalu pada pukul 19.30 ada core CPI year on year. Lalu 19.30 akan ada core CPI month of month. Lalu dilanjutkan untuk CPI year on year. Lalu CPI lagi month of month. Lalu dilanjutkan initial jobless claim pada pukul 19.30 juga. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data sekaligus yang akan dirilis di nanti pada pukul 7:30 malam atau jam 19.30. Oke, untuk yang pertama ada core CPI. Ini previewsnya 4,8%, lalu untuk forecastnya 4,7%. Di sini mendukung indeks dolar untuk mengalami penurunan teman-teman. Lalu dilanjut pada news selanjutnya, yaitu core CPI month of month. Untuk datanya, jika kita lihat previous dan juga forecastnya sama atau stagnan, tidak akan mengalami perubahan. Ini kacamata awam saja teman-teman ya, kita lihat dari previous dan juga forecastnya. Perlu diperhatikan, forecast tidak selalu sama ya dengan aktual, jadi di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Oke, lalu ada CPI year on year. Untuk previousnya ada 3%. Lalu untuk forecastnya 3,3%. Ini mendukung indeks dolar untuk mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Lalu pada selanjutnya akan ada rilis data CPI month of month. Di sini juga datanya stagnan teman-teman. Sebelum kita membahas tentang initial jobless ya, kita coba lihat untuk 4 data ini. Untuk data paling atas ini, core CPI ini mendukung indeks dolar untuk mengalami pelemahan. Lalu untuk data paling bawah ini, CPI CPI year on year, ini sebaliknya begitu ya. Ini menunjukkan untuk indeks dolar mengalami penguatan. Jadi tidak menutup kemungkinan atau masih sangat-sangat berpotensi jika nanti rilis data, yaitu harga akan volatile atau spike naik atau spike turun, lalu bergerak sebaliknya begitu. Jika mana spike ke atas lalu bergerak ke bawah, jika mana bergerak ke bawah bisa saja langsung naik ke atas teman-teman, seperti NFP pada hari Jumat kemarin. Jadi teman-teman pastikan aware dengan kondisi market ya, dan pastikan risk rewardnya dijaga jika mau transaksi atau open posisi. Oke, pada pukul 19.30 lainnya akan ada initial jobless claim. Untuk data sebelumnya, data pengangguran atau data gembel ini ada 227.000. Lalu untuk forecastnya naik 3.000 ya. Forecastnya 2030
230.000. Jadi di sini ada pelemahan karena data gembelnya naik, teman-teman. Ya, jika kita lihat dari 1 2 3 4 5 dari 5 data ini ada potensi ya, tidak searah semua atau tidak mendukung indeks dolar naik, tidak mendukung indeks dolar turun. Tapi berpotensi untuk datanya itu mix. Jadi pastikan teman-teman aware. Oke, kita langsung saja kembali ke technical analysis. Dan jika kita lihat sebenarnya ini untuk XAUSD masih bergerak di dalam range-nya ya, atau bergerak dengan struktur up down up down up down. Wait teman-teman, saya akan memberikan garis trendline supaya lebih clear ya untuk melihat trennya. Oke. Dan di bahu kirinya ini adalah area demand ya sebenarnya, yang bisa memantulkan harga jika harga sampai ke area ini, dan harga sudah sampai. Jadi untuk possibility-nya di time frame daily bisa saja untuk SAUSD naik sedikit untuk melanjutkan penurunan lebih jauh lagi. Wait. Seperti ini kurang lebihnya. Kita ikut struktur market saja teman-teman. Jika kita lihat ya, struktur marketnya downtrend atau bearish. Jika kita melakukan buy, ini buy tidak untuk jangka panjang, yaitu buy untuk koreksi sebenarnya menurut saya. Tapi jika nanti malam itu rilis data newsnya yang bisa melemahkan indeks dolar, ya bisa untuk swing. Tapi kembali lagi, kita tidak mau mengambil resiko pada saat rilis data ya. Jika nanti rilis datanya negatif untuk USD, besar kemungkinan untuk gold ini masih bisa berpotensi naik teman-teman. Tapi jika sebaliknya rilis datanya positif untuk XAUSD, besar kemungkinan di minggu ini akan sampai ke area low di bawahnya lagi, yaitu di 1896 sampai dengan 1892. Oke, di sini saya akan menurunkan ke time frame yang lebih kecil. Dan jika kita lihat di time frame yang lebih kecil, kemarin kita sudah memberikan area demand ya, namun demand ini sudah dites 2 kali ya, pada saat NFP lalu naik dan kembali lagi. Dan di sini sempat buy saya dan take profit di sekitar area sini. Lalu untuk sekarang apa yang perlu diperhatikan? Wait. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ada area demand lagi teman-teman. Jika kita lihat ini selaras ya dengan time frame daily. Itu ada di 1912 sampai dengan 1908. Ini untuk area pantau selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berspekulasi ya nanti pada saat rilis data, saya sarankan jika mana nanti harga turun sampai ke 1912 atau sampai dengan 1908 ini, jika ingin berspekulasi silahkan. Sebenarnya ini area bagus untuk buy dengan target minimal ya sampai ke 1925. Jika mana nanti plannya turun dulu seperti ini ya, seperti ini. Tapi ini hanya spekulasi teman-teman, karena pada saat rilis data itu hasil tidak bisa kita prediksi, hanya bisa kita
analisa menggunakan data forecastnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini di time frame 4. Dan jika kita zoom out, di sini ada area fresh supply yang kemungkinan berpotensi bisa memantulkan harga kembali. Sorry, sebentar teman-teman. Ini ya. Oke, untuk area pantau atas ada di 1932 sampai dengan 1928. Lalu untuk area pantau bawah ada di 1912 sampai dengan 1908. Jika mana nanti pada saat rilis data, sebelum rilis data harga kembali ke sini, saya consider untuk melakukan buy dengan target minimal sampai ke area supply yang ada di atasnya ini. Namun jika mana nanti sebaliknya ya, saya akan melihat di time frame yang lebih kecil. Jika mana sebelum rilis data harga sudah sampai di 1928 atau sampai dengan 1932, saya akan melihat atau mencoba untuk melakukan selling dengan resiko dan reward yang sudah saya tentukan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk review singkat atau market outlook di tanggal 10 bulan Agustus 2023. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe teman-teman ya, untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan oke, semoga teman-teman bisa profit di hari ini dan di minggu ini. Selamat pagi teman-teman, sampai jumpa.